Shalom, selamat berjumpa kembali di acara Rumah Pengharapan dan Kesehatan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali di acara yang luar biasa ini. Saya, Pendeta Samuel Simorangkir dari kantor Uni Indonesia Kawasan Barat Jakarta, hadir di studio Ibu Beatrix Marbun. Selamat pagi pemirsa, shalom. Haleluya, beliau adalah narasumber kita yang membawakan salah satu judul di pelajaran Win Wellness ini. Dan yang berikut sebagai pembicara kita, ya, beliau adalah tamu kita yang istimewa. Kepala Sekolah Perguruan Advent Jakarta 1 di Kramat Pulo. Namanya adalah Dr. Andal Lauri Siahan Simorangkir. Shalom pemirsa. Puji Tuhan. Baiklah, bukan kebetulan kita hadir melalui di layar kaca Anda. Adalah maksud Tuhan agar masing-masing kita diberkati. Tuhan mau agar rumah yang kita tempati dan gereja yang kita miliki menjadi pusat pengharapan dan kesehatan. Nah, firman Tuhan akan dipaparkan oleh ibu kita. Namun sebelum itu, mari kita undang Roh Kudus untuk memimpin dan menuntun acara ini. Kami undang Ibu Beatrix pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik, kami kembali datang menghadap hadirat-Mu Bapa. Sebelumnya memohon ampun atas salah dan dosa kami yang begitu banyak sehingga kami layak memohon kepadamu ya Bapa. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada Ibu Lauri yang akan menyampaikan pelajaran yang indah pada saat ini. Biarlah kasih sayang Tuhan yang memberi kami kesempatan dan menjadi saluran berkat kepada setiap orang yang kami temui. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa, sebelum kita belajar bersama, mari kita menyanyi lagu Sedap Harap pada Yesus. Untuk dapat menjadi sumber pengharapan dan kesehatan, sumbernya adalah Yesus Kristus sendiri. Sedap harap pada Yesus dan percaya firman-Nya, janjinya tiada berubah, demikianlah sabdanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Aku girang tak berharap pada Engkau ya Yesus. Engkau sahabat yang tetap, terlalu selamatnya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Haleluya. Silakan Ibu Lauri. Shalom pemirsa. Topik kita pada saat ini adalah mata air kehidupan. Nah, bila mana kita berbicara mengenai mata air, kita bisa dapat bagi 3 dalam pelajaran ini, yaitu 1, pengobatan air atau disebut itu hidroterapi. Yang kemudian nomor 2, kebersihan dan kesehatan. Dan yang ketiga, manfaat daripada air itu adalah sebagai air kehidupan. Baik, kita melihat bagaimana air dibuat atau dimanfaatkan sebagai pengobatan. Seorang dokter sedang mengadakan autopsi kepada mayat atau jenazah seorang bayi, dan di saat mulai dilaksanakan autopsi,
sang dokter menemukan ada kantung nanah di dalam tubuh bayi tersebut. Kemudian di saat ada penyayatan dan kemudian menjahit akan penyayatan ini, dokter ini pun tanpa disengaja tertusuk oleh jarum yang sudah terkontaminasi. Nah, para ahli patologi menganggap bila mana sering kejadian seperti ini, bisa-bisa kehilangan jari tersebut yang sudah terinfeksi. Tetapi apa yang terjadi? Dokter ini terus ingat penyembuhan atau pengobatan dengan air. Maka dokter ini pun langsung mempersiapkan air panas dan air dingin. Tidak beberapa lama kemudian jari dokter yang tertusuk oleh jarum yang terkontaminasi tadi sudah mulai memerah dan mulai membengkak. Apa yang terjadi? Tetapi dokter ini tidak ragu lagi pengobatan akan air. Dokter ini pun mengambil air panas, langsung dibalut ke tangan atau ke jari beliau selama 3 menit pertama, yaitu air panas. Kemudian berikutnya diganti dengan air dingin atau air es selama 20 menit. Begitulah bergantian. Habis air panas, air dingin atau air es, habis air es, masuk lagi air panas, kemudian air dingin lagi. Dibuat sang dokter ini selama 15 menit. Dan beberapa lama kemudian jari dokter itu sudah sembuh. Nah, begitulah pengobatan. Ada lagi cerita di tahun 1918-an, seorang dokter beserta staf medis juga mengadakan hidroterapi. Di saat merajalela demam dan kemudian flu, air panas dan dingin mereka buat. Kemudian dia laksanakan pengobatan hidroterapi ini dan tidak lama kemudian diperiksalah yang sudah diobati dengan hidroterapi dengan yang secara konvensional ditemukan 5 kali lebih bertahan langsung atau langsung hidup yang diobati oleh hidroterapi. Nah, sekarang bila mana kita perhatikan pengobatan oleh air ini, ada lagi bagaimana dengan demam, panas tinggi. Seorang remaja mengalami demam. Kemudian sang ayah mengambil kantung es, kemudian ditaruh di dahinya. Sesudah ditaruh di dahinya, dan kemudian ditaruh lagi di ketiaknya, dan kemudian sambil di waktu bersamaan, air disiapkan untuk diminum. Sambil disedot, sambil di keningnya diganti, kemudian diperas lagi, diganti. Maka tidak lama kemudian suhu daripada anaknya ini menjadi turun dan normal kembali. Seorang bankir mengalami juga anak perempuannya di California, demam tinggi. Demikian juga dia temukan seorang yang biasa mengalami pengobatan hidroterapi juga dilaksanakan, maka mereka pun mengalami kesembuhan. Yang berikutnya ada lagi cerita seorang wanita yaitu Dr. Mary Paulson sebagai direktur keperawatan. Dia menganjurkan seorang perawat atau beberapa orang perawat karena ada tugas dadakan dari asrama atau dari Angkatan Darat Amerika Serikat memanggil pengobatan secara hidroterapi ini. Maka Dr. Mary juga menganjurkan para perawat untuk merawat ke asrama Angkatan Darat ini atau ke barak Angkatan Darat ini. Di sana Dr. Mary pun
dan perawat-perawatnya membantu mereka. Sesudah mereka diobatin, hanya sederhana saja. Yang panas, yang demam, dengan handuk dicelup dengan air panas, kemudian dibungkus lagi dengan handuk dingin, handuk kering, dan dibuatlah itu ada yang taruh di punggung, ada yang juga membuat di dada mereka. Dan ini mengalami kesembuhanlah para pasien-pasien yang mengalami sakit tersebut. Nah, kemudian di tahun berikutnya di rumah sakit Eureka di California juga mengalami akan penyakit merajalela, epidemi, yaitu apa itu? Flu. Sampai-sampai flu ini menyebabkan para pasien menderita sakit tadi hingga mati. Apa yang terjadi? Kemudian para dokter kepala memanggil para suster atau remaja-remaja atau perawat yang sering mengadakan hidroterapi atau pengobatan hidroterapi. Mereka memanggil para perawat ini, kemudian di sana mereka mengobatin para pasien. Sebagian yang sudah parah mereka pindahkan dari dalam rumah sakit ke halaman luar belakang. Nah, di sana dibuat terbuka ke udara panas, kemudian ke udara dingin, kemudian dengan air panas, air dingin. Bergantian mereka obati. Dan orang yang di dalam juga dibuka jendela, pemanas atau pendingin diturunkan. Kemudian apa yang terjadi? Bila mana yang di luar tadi, yang berada di halaman luar belakang, masih tetap hidup dan berangsur-angsur sembuh. Sementara ada yang di dalam yang tidak mengalami pengobatan, yang mengalami pengobatan biasa, normal, ada yang meninggal. Nah, begitulah para pemirsa, pengobatan hidroterapi yang dilaksanakan bagi pasien-pasien. Air panas dan air es secara bergantian dibuat penggunaannya. Nanti untuk selanjutnya, untuk lebih mendetail lagi, bisa dikontak akan SMS yang ada di layar kaca para pemirsa. Nah, itulah mengenai pengobatan secara hidroterapi atau secara menggunakan air. Jadi ada juga banyak kasus flu yang merajalela yang sampai mematikan pasien. Mereka mengadakan hidroterapi melalui air dan mereka pun sembuh. Nah, sekarang bagian yang kedua. Bila mana air tadi sebagai hidroterapi atau pengobatan, nah yang berikutnya ada untuk kebersihan dan kesehatan. Nah, bila mana kita melihat fungsi atau manfaat daripada air ini adalah kebersihan atau kesehatan, para orang tua atau kita semuanya harus mempraktekkan cucilah tangan kita secara cermat. Nah, dikatakan di sini berapa lama selamat ulang tahun dinyanyikan, mungkin 1-2 menit ya. Jadi dilaksanakan pencucian tangan di bawah air yang mengalir. Nah, sedemikian cermatnya, bila mana bisa kita lihat. Nah, para medis juga mengatakan cuci air sebelum melaksanakan sesuatu. Cuci dari luar, kemudian dalamnya harus sampai bersih. Kita korek seperti ini, lalu ke air yang mengalir sampai bersih. Berapa lama itu selamat ulang tahun? Mungkin bisa dinyanyikan dalam hati, itulah lamanya untuk membersihkan. Maka dengan demikian, tangan kita pun akan bersih dari kuman-kuman. So, Ignaz Samuel Weiss mengatakan, yaitu seorang dokter berkebangsaan Hungaria, dia adalah orang yang pertama yang menganjurkan untuk membaskumankan tangan kita dari kuman-kuman. Nah, sekarang pemirsa, kita sudah melihat apa manfaat daripada air itu. Air dapat memberikan kepada kita penyembuhan
Dan air juga dapat membersihkan secara fisik. Nah sekarang, bila mana kita melihat Alkitab? Alkitab juga memakai air sebagai simbol pembersihan. Air. Ketika Yesus dibaptiskan di air Sungai Yordan, Yesus dibaptiskan bukan oleh air sepercik atau satu gantang air atau satu gayung atau satu tetes. Tetapi Yesus datang ke Sungai Yordan. Bila mana kita melihat Sungai Yordan, para pemirsa, tentu sungai itu mengalir dan sungai itu banyak airnya. Di saat Yesus dibaptiskan, maka suara menggelegar dari surga datang, "Inilah anakku. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Para pemirsa, air kehidupan. Kita juga sebagai pembersih tadi, Yesus juga dibaptiskan di dalam air, maka kita juga akan melihat air kehidupan. Air kehidupan kita dapat melihat bagaimana Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sumur. Di saat mengambil air, apa yang dikatakan Yesus kepada wanita Samaria ini? Yesus tahu cerita wanita Samaria ini. Tanpa diceritakan wanita ini mau apa dia dan bagaimana kehidupannya, Yesus tahu apa yang terjadi dengan wanita tersebut. Apa pertanyaan Yesus kepada dia? Apakah Anda rindu akan air hidup itu? Kan wanita Samaria ini kan datang mengambil air ke sumur untuk dia minum, untuk kebutuhan jasmani dia atau fisik dia sehari-hari. Tetapi Yesus tahu, langsung Yesus menghadapkan kepada wanita ini. Apakah Anda rindu akan air hidup itu? Adakah padang pasir di dalam kehidupanmu? Nah, si wanita Samaria ini pun merasa, aku harus dapatkan air tersebut. Lalu apa kata Yesus? Air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirimu dan terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Itulah janji Yesus kepada wanita itu. Nah kemudian para pemirsa, kita sudah melihat air tadi sebagai pengobatan, kemudian air sebagai pembersih dan kesehatan. Kita dari bab-bab sebelumnya kita sudah mendengarkan bagaimana air diperlukan oleh tubuh kita. Air diperlukan tubuh kita jadi air suci, air putih, air bersih. Bukan air soda, bukan air berwarna, bukan air manis. Tetapi adalah air putih, air jernih. Itulah yang dibutuhkan tubuh kita. Nah kemudian pengobatan juga air putih juga. Air panas, air es, air dingin. Kemudian untuk membersihkan juga air bersih. Kemudian yang terakhir, air kehidupan. Apa yang kita lihat manfaat dari air kehidupan ini? Tentu hanya satu yang memberikan air kehidupan kepada kita semuanya. Yaitu siapakah pemberi air kehidupan itu? Yaitulah Tuhan Yesus Kristus. Bila mana kita haus, apa yang kita minum? Tentu air putih, air yang bersih. Seperti yang sudah diutarakan sebelumnya, bukan air susu, bukan air coklat, bukan air soda pop, bukan air soft drink, tetapi air putih. Bila mana kita haus. Sekarang bagaimana kalau kehidupan kita ini lapar dan dahaga? Tentu kita akan pergi ke satu nama. Siapa itu nama? Anak domba Allah yang sudah menjanjikan kepada kita, semua yang haus, marilah minumlah air dan kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup.
yaitu yang tertulis dalam buku Alkitab Yesaya 55 ayat 1 sampai 3. Baiklah para pemirsa, bila mana kita merasa haus, kita sudah mendengarkan tadi manfaat daripada air penyembuh, air pembersih, kemudian air kehidupan. Marilah kita datang kepada Yesus Kristus, satu-satunya yang memberikan air untuk penyembuh dahaga kita. Dengan demikian, mulai hari ini para pemirsa, mari kita datang kepada Yesus, si pemberi air atau mata air kehidupan itu. Amin. Amin. Haleluya. Luar biasa. Pelajaran ini memberikan pengertian kepada kita, air itu tidak hanya baik buat kesehatan, tetapi juga berfungsi sebagai pembersih. Di saat yang sama juga, air dijadikan simbol oleh Yesus sebagai pembersih kita dari dosa. Yesus melalui baptisan, melalui baptisan. Jadi bila mana kita selama ini bergumul dalam dosa, jikalau mau dibersihkan, kita harus masuk kepada upacara baptisan yang kudus. Karena waktu Yesus dibaptis, maka dia diselamkan dari air, kemudian keluar dari air, lalu ada suara dari surga, Allah Bapa katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Wah, bagaimana pemirsa? Kami yang di studio sangat terjamah dengan pelajaran ini, dan kita rindu untuk memperhatikan air, meminum secukupnya, dan juga air sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Tapi poin yang kedua adalah air melambangkan pembersihan. Kita datang kepada Yesus Kristus, sumber air kehidupan itu. Begitu ya Ibu Teti ya? Iya. Nah, pemirsa, jikalau kita rindu untuk datang kepada Yesus Kristus sebagaimana kita rindu untuk meminum air, minumlah air kehidupan melalui Yesus Kristus. Nah, bagaimana caranya kita datang kepada Dia? Kami mengajak kita untuk berdoa. Doa bersama yang akan kita baca bersama-sama pada saat ini. Karena ada doa yang akan kita baca bersama merupakan isi hati kita agar Tuhan menolong kita. Tolong ditampilkan di screen, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, aku mau datang karena aku haus akan sesuatu yang lebih baik lagi, suatu kehidupan yang lebih baik lagi yang dituntun oleh-Mu. Aku rindu untuk dibersihkan secara menyeluruh dari segala dosa kita, ya. Jadi pembersihan kita terhadap dosa. Amin. Pemirsa, saat ini kita akan mendiskusikan pokok-pokok pertanyaan. Ya. Mungkin Ibu Beatrice bisa bacakan pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama. Pertanyaan yang pertama, Yesus mengetahui segala dosa dari wanita di sumur itu, namun Dia tidak memperhitungkannya atau mempermalukan wanita itu. Apakah yang engkau rasakan tentang hal ini? Gimana? Senang sekali ya. Wah. Tuhan tahu dosa kita, tapi Dia tidak permalukan Dan tidak perhitungkan. dan tidak diperhitungkan. Sudah pasti kita apa? Berbahagia. Pemirsa, Yesus adalah air kehidupan. Amin. Dia tahu kesalahan kita. Dia tahu dosa yang kita lakukan. Tapi Dia tidak permalukan. Tapi Dia rindu untuk membersihkan kita dari dosa. Begitu ya Bu ya? Ya, Ya, ya Pak. puji Tuhan. Pertanyaan berikut. Pelajaran rohani apakah yang saya pelajari dari cerita wanita yang di sumur itu? Waduh. Menurut Bu Beatrice gimana? Ya, ketika wanita itu ke sumur dan bertemu dengan Yesus, kemudian Yesus tawarkan kepadanya air yang tidak pernah habis, air yang akan diberi air sebagai sumber kehidupan, dan bahkan kalau dia terima air itu, maka dia akan seperti mata air
yang akan terus mengalir. Jadi pelajaran rohani yang saya terima adalah apabila saya menerima Yesus di dalam kehidupan saya, maka saya akan menjadi saluran berkat kepada orang lain. Saya bisa menyalurkan berkat-berkat yang Tuhan atau Yesus berikan kepada saya, kepada orang lain. Tidak berhenti sampai di diri saya saja, tapi harus disalurkan. Pemirsa, saya percaya pelajaran ini mengajak pemirsa untuk datang kepada Yesus Kristus. Amin. Betapa pentingnya air bagi kehidupan kita, dan penting juga Yesus Kristus, mata air hidup kita, untuk memberikan kepuasan kepada kita. Ya. Tidak hanya sementara, tidak hanya sekedar melepas dahaga, tetapi kalau Yesus hadir dalam hidup kita, maka kita damai sejahtera ada dalam hidup kita. Amin. Dan kita menjadi sumber pengharapan, karena pengharapan dari Yesus itu sudah menjadi bahagian kita. Amin. Jadi pelajaran kali ini mengajak kita untuk mau merasa rindu akan kehadiran Yesus Kristus dan menjadikan Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan kita. Amin. Haleluya. Amin. Jadi Ibu Simorakir, Ibu Sehan, Ibu Lauri ada tambahan? Saya membaca akan mata air kehidupan ini luar biasa. Tuhan memberikan air ya kepada kita. Ternyata begitu hebat kebutuhan air itu. Dari pelajaran yang tempoh hari kita sudah ikuti pelajaran ini, manfaat air putih, air bersih ke tubuh kita. Waduh, tanpa air, kalau tanpa nasi masih bisa hidup beberapa minggu ya, 1 minggu barangkali ya, mungkin para ahli tahu, tetapi tanpa air luar biasa. Anehnya Tuhan Yesus memberikan air, mata air di dunia ini. Tinggal membor tanah saja keluar air. Bila mana kita pergi ke pegunungan, air mengalir. Nah, bisa juga membersihkan. Bukankah itu luar biasa pemberian Tuhan Allah Bapa kita yang di surga? Coba kalau kita seperti yang di kota ini, hanya minum 1 gelas air harus mengeluarkan uang. Mencuci tangan harus membeli air. Kemudian mencuci apapun itu harus membeli. Waduh, kita luar biasa pengeluaran itu. Tetapi untuk ini saya mengingat, waduh Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami air. Bukan hanya air itu lagi, juga bisa menyembuhkan penyakit yang diderita oleh manusia ini akibat dosa. Dan yang lebih hebat lagi yaitu air kehidupan. Bila mana kita terus berserah kepada Yesus. Jadi Yesus itu kan katanya tadi pemberi, ya, simbol atau lambang mata air, ya, mata air kehidupan. Berarti saya minta sama Tuhan Yesus, Tuhan, saya harus terus bejana saya yang saya pegang ini, saya mau terus menerima air kehidupan daripadamu. Dan tentu saya harus menyalurkan kepada orang lain, sehingga tidak banjir di saya, tetapi terus saya terima, terhubung terus dengan Tuhan Yesus. Dan saya harus mengalirkan kepada orang lain mata air kehidupan itu. Maka dengan demikian mudah-mudahan melalui kehidupan saya, perbuatan keluarga saya, anak saya pun harus saya ajarkan akan manfaat daripada air ini. Hingga butuhnya kita mata air kehidupan ini. Maka mereka seisi keluarga saya pun harus juga memberikan kepada orang lain. Seperti tadi wanita Samaria itu, dia sudah dipenuhi Tuhan Yesus, maka dia panggil seisi rumah, seisi kampungnya ya. Nah itulah, semogalah kita dengan mendengarkan pelajaran mata air kehidupan ini, para pemirsa, marilah kita menjadi bejana yang menerima dari Yesus dan juga menyalurkannya kepada orang-orang dimanapun kita berada. Amin. Amin. Haleluya. Pemirsa, lihat program Win Wellness ini tidak hanya memberikan nasihat kepada kita, tapi juga menganjurkan agar kita bagi. Disinilah letak sumber pengharapan itu ya.
Kita mendapatkan pengharapan dari Yesus, tapi harus mempunyai kerinduan, butuh air benaran, tapi butuh air kehidupan, butuh Yesus Kristus. Amin. Dan di saat yang sama seperti perempuan Samaria tadi, sudah dapat air, sudah dapat Yesus, saya mau bagikan ke semua orang di kota di mana saya berada. Pemirsa, bagikan ini. Anda terima Yesus, dan Anda juga harus sampaikan betapa perlunya Yesus bagi semua orang, karena dia adalah air kehidupan kita. Amin. Nah, sebelum acara ini diakhiri, ada satu janji yang diharapkan merupakan janji kita bersama, baik kami yang di studio maupun yang melihat layar kaca ini. Mungkin Ibu Lori bisa bacakan ya, apa, atau kita bacakan bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. Aku percaya pada Yesus dan mau mengikuti Dia. Aku rindu agar Dia mengampuni aku dari segala dosaku. Aku mau Dia membuang segala dosaku, dibasuh dalam baptisan. Aku merindukan air hidupnya di dalam hidupku. Amin, haleluya. Pemirsa, jikalau Anda rindu Yesus Kristus, bagaimana caranya memiliki Yesus? Saudara dan saya harus dibaptiskan. Dibaptiskan menjadi manusia yang baru. Baptisan diselamkan. Ingat, baptisan yang dimaksud di sini adalah baptisan yang diselamkan. Baptisan Dari banyak air. Ini merupakan lambang saya mati bersama dengan Yesus. Ketika saya keluar dari air, saya bangkit bersama dengan Yesus. Dan Yesus telah menjadi bahagia hidup. Maukah Anda menerima Yesus Kristus dan menerima Dia melalui baptisan yang kudus dan diselamkan? Jikalau saudara bersedia, katakan itu kepada pemimpin kelompok peduli Anda, atau kepada pendeta atau pemimpin gereja Anda. Katakan, hati saya dijamah, saya butuh Yesus sebagai sumber mata air kehidupan saya, dan saya menyerahkan diri untuk dibaptiskan. Puji Tuhan. Nah, di sini ada refleksi keluarga yang boleh kita diskusikan bersama. Boleh ditampilkan di PowerPoint ya. Mungkin Ibu Beatrice boleh tolong baca. Seberapa pentingkah untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang air? Diskusikanlah dengan keluargamu tentang topik air ini dan betapa pentingnya air itu kepada mereka. Tadi Ibu Lori sudah katakan, saya akan bawakan dan diskusikan kepada keluarga, kepada sanak dan kaum, betapa apa? Pentingnya air itu ya. Dalam program sebelumnya, air itu bisa membuat hidup kita sehat, tumbuh dengan baik. Dan saat ini Ibu Lori sudah sampaikan firman Tuhan, betapa pentingnya Yesus Kristus sebagai mata air kehidupan kita. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Maha Besar, Bapa kami yang bertahta dalam surga, puji syukur karena Bapa atas segala berkat pada kami sepanjang hari ini. Ya Bapa, saat ini kami bersyukur Engkau berikan kami Tuhan nafas hidup. Kau berikan kami kesehatan hingga kami masih dapat bekerja ya Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami sudah mendengarkan pekabaran tentang mata air kehidupan. Biarlah semua kami yang sudah mendengarkan pekabaran ini ya Bapa, dapat menerapkan dalam kehidupan kami. Dan kami pun menjadi bersih, sehat dan memperoleh air kehidupan daripadamu ya Tuhan Yesus. Di samping ini Tuhan, kami mau supaya kami semua yang sudah mendengarkannya mendapatkan air kehidupan itu, dan juga akan membagikan kami di keluarga kami masing-masing, bahkan di lingkungan kami pun di mana berada. Ya Tuhan, di mana saudara-saudara kami yang berada mendengarkan pekabaran ini, bila mana hati saudara-saudari kami Tuhan rindu untuk menerima si pemberi air kehidupan itu Tuhan. Tolong Tuhan berikan kepada mereka roh penurutan sehingga mereka mau
menerima Yesus dan akan dibaptiskan sesuai dengan ajaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kami kekuatan dan kesanggupan. Dan biarlah Tuhan di hari-hari mendatang kami semakin giat lagi untuk lebih memberitakan lagi tentang kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami pun semuanya bersama-sama bersyukur memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas acara yang indah. Biarlah Engkau menyertai kami Tuhan kemanapun kami berada. Terpujilah nama Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Pemirsa, kami ucapkan selamat bagi mereka yang telah mengambil keputusan menerima Yesus Kristus sebagai air kehidupan dan bersedia untuk dibaptiskan. Segera hubungi pemimpin kelompok peduli Anda dan pendeta agar ditentukan kapan Anda dibaptis. Sampai berjumpa kembali dalam program yang sama dan sudah pasti topik yang berbeda. Tuhan memberkati kita. Sedap harap pada Yesus dan percaya firman-Nya, janjinya tiada berubah, demikianlah sabdanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Aku dirang telah berharap pada Engkau ya Yesus. Engkau sahabat yang tetap serta aku selamanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap